Bismillahirrahmanirrahim. Hal pertama yang harus dibangun pada diri sang suami kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah ubah sikap. Allah sudah mengingatkan kita. La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayat. Para bapak dan ibu, alhamdulillah kita bermuajahah kembali seperti biasa pada Rabu malam Kamis. Kita lanjutkan kajian tentang perjalanan hidup manusia. Pembahasan kita masih berkaitan dengan tema tentang satu keluarga masuk surga, yakni thoriqun ilal jannah. Dari sisi uraian mengenai rentang waktu sudah sampai pada usia dewasa muda antara 19 sampai 40. Nah, pembahasan yang lalu kita sudah menguraikan tentang 5T ya. Masih di sini yakni ta'ah. Tema kita pada malam ini berkenaan dengan bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Agak panjang di sini para bapak dan ibu. Kita akan mulai dari menjadi lelaki yang bernilai itu seperti apa. Berkapasitas, bernilai, punya marwah, punya harga diri, punya wibawa dan seterusnya. Ini tidak sekali ya, karena panjang. Rujukan pentingnya atau rujukan utamanya itu surat An-Nisa ini, Pak. Di dalam surat An-Nisa ada beberapa tema kalau kita pecah. Ar-rijalu 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'ala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sampai di sini berkaitan dengan lelaki, ya. Bagaimana menjadi ar-rijal, menjadi seseorang yang tadi punya kapasitas, punya nilai. Nanti berikutnya bagaimana menjadi mar'atus sholihah. Dalam konteks ini ada intervensi lelaki, dalam hal ini suami atau ayah, agar istri atau anak-anak perempuan kita menjadi as-sholihah dengan kriteria qanitatun hafizatun. Apa itu pengertian qanitatun, apa itu hafizatun, kita juga nanti akan urai. Kemudian yang ketiga, peran ayah atau suami berkenaan dengan upaya membentuk karakter mar'atus sholihah. Tadi ada fa'izuhun, ada wahjuruhun, ada juga wadribuhun. Tapi seperti apa? Nah, itu nanti kita akan urai satu persatu. Tapi tema besarnya adalah tadi bagaimana menjadi orang tua yang hebat, the great parents gitu ya. Menjadi ayah yang hebat, menjadi ibu yang juga hebat. Kembali lagi ke ayat ini, Pak. Surat An-Nisa. Sebagaimana di fotokopian ya. Saya mengambil sebuah teori menarik menurut saya. Teori yang disebut dengan teori deprivasi relatif. Ini aspek psikologi sebetulnya. Psikososial, psikologi sosial. Tapi saya ingin sederhanakan, lalu kita coba kaitkan dengan individu tadi ya. Jadi sekali lagi, konsep dasar ayatnya berkenaan dengan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Itu konsep dasarnya, Pak. Para bapak dan ibu, kalau kita mempelajari
ilmu hadis, khususnya yang berkaitan dengan takhrijul hadis, nanti pasti belajar rijalul hadis. Rijal itu berkenaan dengan karakter orang-orang yang menuturkan hadis. Di sini ketat Pak tentang sikoh atau tidak, bisa dipercaya atau tidak misalnya gitu ya. Nah berarti dalam konteks kita kaitkan dengan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, mengapa kaum lelaki kita itu disebut oleh Allah dengan ungkapan yang lebih luas, qawwamun, bukan misalnya amirun gitu. Bukan ar-rijalu amiruna 'ala nisa, tetapi qawwamun. Nah itu yang kita ingin gali ya. Kita awali dari pembahasan mengenai dalam kehidupan berkeluarga. Saya kira satu kalimat yang sangat lazim kita dengar ketika berkeluarga, pasti berharap menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pasti Pak ya. Tidak ada satupun yang tidak berharap terwujudnya itu. Nah berkenaan dengan prakteknya nanti, supaya sakinah, mawaddah dan rahmah itu terlaksana, sesungguhnya ada dua hal yang penting baik suami maupun istri, terutama para suami, yakni ekspektasi dari orang-orang yang menjadi makmum bagi suami, istri, anak, dan yang kedua kapasitas atau kapabilitas suami sebagai qawwamun tadi. Apakah keliru istri atau anak memiliki ekspektasi? Enggak, justru itu hak mereka. Hak istri, hak ibu, hak anak adalah memberikan ekspektasi, harapan kepada sang pemimpin keluarga. Sebaliknya, sang pemimpin, leader atau qawwamun tadi wajib juga memiliki kapabilitas. Tapi di sisi lain, suami pun atau ayah pun atau pemimpin keluarga punya ekspektasi juga terhadap mereka, yakni dari istri. Nah itu nanti kita bahas apa saja kriteria yang menjadi ekspektasi para lelaki, para suami sebagai qawwamun. Sekarang yang kita bahas dulu adalah bagaimana kapabilitas para leader dulu berkenaan dengan ekspektasi yang disampaikan oleh anggota keluarga, terutama istri dan anak ya. Nah teori itu menarik menurut saya, deprivasi relatif. Intinya begini Pak, tentang ekspektasi dengan kapasitas atau kapabilitas. Perbedaan situasi atau kondisi yang diharapkan sekarang nih dengan nanti realitas yang terjadi. Misalnya sang istri atau anak berharap kita punya kebutuhan yang memadai, makan terpenuhi, pokoknya kebutuhan pangan, sandang, papan gitu ya, paling tidak 3 ini. Kalau kita merujuk pada Al-Baqarah 233, itu mendahulukan 2, pangan dan sandang. Di surat Yunus kebutuhannya ketiga, papan. Jadi beda-beda ya. Kebutuhan pangan sandang Al-Baqarah 233, kebutuhan pangan Yunus 87. Nah, bagi seorang istri itu ekspektasi Pak, tercukupi kebutuhan pangannya, ketika habis langsung ada, entah sembako lah paling tidak ya, setidaknya begitu. Begitu pula anak-anak, termasuk di dalamnya nanti pendidikan. Intinya kebutuhan jasmani terpenuhi, kebutuhan rohani terpenuhi. Itu ekspektasinya. Nah, kemudian mampukah para qawwamun tadi gitu, para suami itu mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani itu dari sang ayah? Bagaimana kalau tidak?
Apa yang mesti dilakukan? Di sini persoalannya, Pak. Jadi sebagaimana ayat Quran dan hadis yang sangat banyak, ketika seorang suami ingin mendapatkan nilai yang terhormat di sisi Allah, tanggung jawabnya juga terpenuhi, maka dia harus punya kapabilitas atau kapasitas. Ini yang saya ingin ambil, bahwa bagaimana memenuhi ekspektasi anggota keluarga sehingga kita tidak masuk kategori zalim karena enggan memenuhi mereka. Sebab ada di surat Az-Zumar ayat 15, innal khosirin, sungguh orang yang rugi adalah alladzina khosiru anfusahum, orang yang merugikan dirinya, wa ahlihim, dan keluarganya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bukan saja rugi nanti orang ini, bisa celaka ujungnya. Ketika dikatakan rugi atau celaka, maka niscaya dia mengalami kehinaan di sisi Allah. Untuk mencegah itu, kembali ke sekarang, bagaimana kita memiliki kapabilitas sendiri, sehingga ekspektasi yang disampaikan atau harapan yang dikemukakan oleh istri, oleh anak terpenuhi, dan kita tidak masuk kategori zalim. Sebab pada saat kita mengabaikan hak-hak mereka, kebutuhan mereka, Allah menyebut faqad zolama nafsah. Kaum ayah, kaum suami yang mengabaikan hak-hak mereka, faqad zolama nafsah. Dulu pernah saya ceritakan riwayat yang wallahu a'lam ya, mengatakan bahwa seorang ayah yang menjual rumahnya demi membela seseorang yang membutuhkan, tapi dia lupa atau tidak pakai ilmu, menelantarkan anak dan istrinya tidak punya rumah. Rasul menyebutnya zalim. Kenapa? Betul dia berkorban, tapi apa iya berkorban menjual rumah sementara anak istri terlantar? Itu Quran menyebutnya faqad zolama nafsa. Tidak boleh, kecuali kalau kebutuhan pokok keluarganya terpenuhi, bisa dikategorikan ya. Baik, kita masuk sekarang teorinya. Ted Gur namanya, seorang psikolog ya, sekaligus sosiolog, merumuskan tentang teori deprivasi relatif, yakni terjadinya diskrepansi atau ketidaksesuaian antara ekspektasi nilai, harapan nilai dari dia, dan kemampuan nilai yang terpenuhi. Jadi ekspektasi nilainya dari rakyat, dalam hal ini anggota keluarga. Sementara yang mencukupi nilai itu adalah pemimpin, dalam hal ini suami. Gitu ya. Jadi diskrepansi alias semacam gap, semacam jurang. Harapannya terpenuhi, tapi yang terjadi sebaliknya. Contoh sederhana Pak, pernah nggak kita dengar bahwa pertumbuhan ekonomi akan meluncur, akan meroket 7%? Pernah? Mau saya sebutin kali ya. Tapi yang pasti pernah kan? Nanti bulan September pertumbuhan ekonomi meroket. Itu apa namanya? Ekspektasi, harapan. Terpenuhi? Enggak. Berarti terjadi diskrepansi, ketidaksesuaian. Artinya terjadi jurang atau gap itu bisa menjadi sebuah pertimbangan. Oh, berarti sang pemimpin punya enggak kemampuan? Punya kemampuan? Enggak, karena yang dikemukakan tidak terjadi. Gitu. Fakta itu Pak, itu contoh diskrepansi, ketidaksesuaian. Nah, tentu dalam pandangan Islam persoalan ketidakmampuan itu berkaitan dengan masalah nafkah, tidak diukur semata-mata aspek materi. Karena itu
Quran menegaskan, khusus nanti para suami, para istri ya, bahwa ukuran atau standar nafkah dari suami ke istri, dari ayah ke ibu, bukan pada nominal angka, tetapi pada maksimal usaha yang berkemungkinan dua. Kadang sekali waktu luas, kadang sekali waktu lapang. Karena ukuran pada waktu itu dari mana? Dari bisnis kan Pak? Kan dagang. Di Mekah itu latar sosialnya adalah pedagang. Sehingga sekali waktu mungkin rezekinya lapang. Pada waktu yang lain berkemungkinan kurang. Jadi yang ditetapkan oleh Quran adalah usaha. Ya. Makanya di dalam Quran disebutnya al-musi'i. Bagi yang lapang maka nafkahnya otomatis besar. Bagi yang sempit istri diminta pahami, karena boleh jadi insya Allah pada waktu yang lain mungkin lapang. Nah ini para bapak ya, jadi menarik bagi saya diskrepansi ketidaksesuaian harapan dari seorang istri atau ayah apa anak terhadap harapan-harapan dia dari ayahnya. Nah, kita bahas berikutnya. Ekspektasi nilai tadi berupa harapan seluruh anggota keluarga, istri atau anak, yakni terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, mungkin termasuk kendaraan. Dan itu wajar. Nanti ada materi lain itu sebetulnya, bagaimana berkaitan dengan manajemen ekonomi rumah tangganya. Bagaimana ketika belum dapat, bagaimana ketika sudah mendapatkan tapi kurang, bagaimana ketika atau defisit, bagaimana ketika sudah mendapatkan tapi surplus. Kemungkinan itu selalu ada, tapi insya Allah Islam selalu memberi solusi. Ada Pak. Salah satu ekspektasi yang saya kira lazim disebut dalam bahasa Al-Quran namanya mata'ul hayatid dunia, kesenangan hidup dunia. Ali Imran ayat 14 itu bisa menjadi rujukan dalil mengenai harapan baik istri atau bahkan suaminya sendiri sebagai pemimpin dan anak keturunan. Di sana ada 3 Pak ya. Ada istri, ada pasangan atau pasangan ya, ada anak. Tapi ada yang ketiganya ini. Yang ketiganya itu dibagi 5. Emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Andai kata dalam satu keluarga dari sisi ekspektasi istri dan anak terkait dengan 5 perkara ini terpenuhi, tadi emas, perak, ini kan logam mulia Pak. Kuda pilihan simbol kendaraan sekarang. Sawah ladang perkebunan, berarti kebutuhan pokok. Kemudian binatang ternak sama. Nah, ketika kelimanya terpenuhi, Rasulullah SAW menyebutnya dengan rizki yang berlimpah itu, maka berarti ekspektasi anak dan istri terpenuhi. Di sini nanti ujungnya ketentraman. Tetapi di sisi lain, aspek ruhani sang pemimpin juga harus peduli. Sebab ketika kita hanya memenuhi aspek jasmani sedemikian rupa, sementara aspek ruhaninya diabaikan, akan terjadi persoalan besar nantinya Pak. Jadi ini bedanya antara teori sosial semata-mata yang tadi, kebutuhan pangan gitu ya, dengan mengabaikan aspek rohani. Kalau Islam enggak, utuh dua-duanya, harus menjadi perhatian serius. Sebab ayat Quran saya kira sudah sering Bapak Ibu dengar ya, la tulhikum bi amwalikum, gitu kan, janganlah dilalaikan oleh harta. Berarti berharap mendapatkan harta harus, suami harus mencukupi. Di sisi lain jangan sampai ketika harapan terpenuhi malah melalaikan.
Ini unik sekali bagi saya, Pak. Islam itu sangat unik, harus memenuhi, harus mencari, tapi jangan lupa untuk mengingatkan bahwa syukuri, ingat Allah, jangan sampai kenikmatan itu melalaikan. Gitu, tentang ekspektasi. Nah, untuk memenuhi ekspektasi itu, maka sang suami atau qawamun harus punya value capability, punya kemampuan nilai, yakni kemampuan pemimpin keluarga alias ayah memenuhi apa yang menjadi harapan makmumnya, anggota keluarga tadi, istri dan anak-anak, sebagaimana yang mereka harapkan. Terpenuhi artinya tidak terjadi diskrepansi. Ketika tidak terjadi atau tidak terpenuhi, berarti terjadi diskrepansi, ketidaksesuaian. Dan kalau misalnya aspek jasmani tidak terpenuhi, sementara rohani juga sama, kosong, yang terjadi seperti belakangan, Pak. Entah perceraian, entah broken home, entah persoalan sosial lainnya, bunuh diri dan sebagainya, itu jadi ruwet luar biasa. Saya ambil contoh nih, Pak. Beberapa pekan yang lalu, mungkin 2 pekan ya, saya dipanggil seseorang berkonsultasi mengenai sebuah kasus perzinahan incest, Pak. Oh, berat, Pak. Maksudnya kok bisa terjadi gitu. Kasusnya adalah Pak, saya mau nanya, ini ada saudara tapi agak jauh. Jadi anak dari sepupu, agak jauh berarti, Pak ya, itu berzina, Pak. Usia berapa, Pak? Ya 25-an, kakak beradik. Bayangkan, kakaknya yang laki-laki, adiknya perempuan, sampai hamil. Ya Allah, ya Rahman. Saya mohon data, Bu. Kira-kira gimana kondisi keluarganya? Jelaskan, Pak. Tadi bapaknya yang dari masing-masing itu tadi secara ekonomi kurang, secara agama sama. Saya katakan saya tentang perlu data, sebab itu untuk bisa menganalisis bagaimana kondisinya. Apa yang terjadi? Rumahnya ukuran 4x6 gitu. Anak 5. Gimana, Pak, kira-kira? Secara ekonomi 4x6 itu kamar 1, terus numpuk di situ. Anak 5. Usia sudah yang tadi yang dewasa itu 25, bawahnya 15. Antara 20 ya. Terus bawahnya lagi. Itu terjadilah kondisi tadi. Masya Allah. Sudah terjadi, Pak, dan itu berulang. Kenapa sampai hamil? Karena berulang lebih dari 3 kali. Nah, awalnya apa? Tidak terpenuhinya jasmani, pangan, papan juga kan, muncul masalah baru. Ditambah pemahaman agama yang bersangkutan nol sama sekali. Di situ berpadu menjadi persoalan sosial yang sangat serius. Waduh, berat, Ibu. Tetap apapun yang terjadi nggak bisa dinikahkan, mustahil dinikahkan. Ini kakak beradik soalnya. Jadi jelaskan Ibu ke sana bahwa itu nggak boleh. Ya sudah, biarkan sampai lahir, nanti diurus saja. Tetapi ingat itu bahwa sama sekali tidak bisa dinikahkan. Begitu kejadiannya, Pak. Jadi apa yang terjadi dari kasus yang saya sampaikan tadi, ini menjadi bukti bahwa sang suami, sang ayah nol memiliki kemampuan nilai kan. Aspek jasmani tidak terpenuhi, rohani juga sama. Dan ini nyaris di pinggiran sangat banyak, Pak. Bercampur bau seperti ini. Yang saya sering terjun ke bawah itu ya. Lantas menghadapi persoalan seperti ini harus bagaimana? Nah, inilah ayat yang seyogyanya bisa menjadi ukuran. Kata Allah, ayat ini sudah sangat terkenal ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jagalah. Ku di situ termasuk juga ada hubungan dengan konteks perkuat diri gitu ya. Jagalah, kuatkan, lindungi, proteksi anfusakum, dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari neraka, baik dunia maupun akhirat. Keharusan bagi ayah ini ku anfusakum. Sekarang bagaimana mungkin sang ayah sebagai qawamun memiliki daya untuk ku anfusakum, sementara kemampuan nilai nalarnya, hatinya, ruhaninya, ibadahnya tidak dimiliki sama sekali? Ya sudah, habis sudah. Sama seperti yang tadi itu, meroket 7%, tapi daya tidak ada, kemampuan manajerial skillnya lemah dan sebagainya, akhirnya anjlok sampai 5, malah di bawah. Sama ketika sang pemimpin keluarga pun bukan tipe yang ideal karena nalar, hati lemah, panjang kemana-mana, Pak. Baik, sekarang kita lihat menggunakan grafik ya supaya mudah. Ada grafik nih, ada 2. Ke atas adalah nilai, posisi nilai dari rendah ke tinggi. Ke samping waktu, berjalannya waktu. Seorang anak atau seorang terkait dengan tadi sama ya, ekspektasinya sekali lagi dari istri dan anak, berkaitan dengan kebutuhan jasmaninya. Sementara yang namanya suami harus memiliki kapabilitas tadi. Ketika tidak terjadi, muncullah disappointment, kekecewaan. Ketika yang diharapkan oleh istri dan anak tidak terpenuhi, muncul kekecewaan. Kalau kekecewaan itu berlangsung lama, berdampak pada broken home sampai bunuh diri. Saya udah pernah cerita beberapa waktu yang lalu, seorang ayah yang meninggalkan anaknya, istrinya, lantas setelah usia tua, sekarang mungkin beliau 70-an Pak, balik lagi ingin diakui anaknya Pak, enggak, abdi mah teu boga bapak, padahal masih hidup Pak. Itu artinya ada disappointment, kekecewaan yang luar biasa. Ibu berpuluh tahun ditinggalkan, kemana saja bapak? Sengsaranya dibiarkan sendiri. Sekarang setelah tua enak saja mau balik lagi. Nah, itu terjadi Pak. Itu real, true story, cerita nyata ini yang saya sampaikan. Jadi ketika sang suami nggak punya kapabilitas seperti itu, harapan-harapannya diabaikan, ya wajar anak mengalami kekecewaan yang luar biasa. Nah, di sini Pak, rata-rata orang seperti ini kembali lagi ya, taklimnya itu ditinggalkan gitu. Makanya, masya Allah, ini persoalan besar umat, banyak kondisi yang seperti ini. Baik, sekarang kita lihat, ini garis kapasitas nilai yang dimiliki ayah atau suami. Harusnya stabil, kalau perlu naik gitunya. Lewat apa kemampuan kita dimiliki? Taklim, ilmu. Maka sejak dulu Rasulullah SAW mengingatkan para lelaki, jadilah pribadi yang istimewa. Mungkin nanti pada pembahasan yang akan datang baru apa saja tindakan yang mesti kita lakukan dalam rangka memiliki kapasitas nilai sebagai ayah, sebagai suami ya. Sementara yang namanya ekspektasi nggak mungkin datar Pak, akan naik itu. Dari waktu ke waktu akan naik, dari datar terus naik ke atas. Lihat saja sekarang ya, apa yang terjadi hari ini. Ketika kita tidak mencoba menaikkan kapasitas, maka terjadilah kekecewaan tadi, karena terjadi ketidaksesuaian dengan harapan. Yang lebih celaka itu ketika turun ke bawah kapasitas kita. Fatal di sini Pak. Gampang putus asa. Biasanya indikasi
ketika seorang lelaki atau seorang suami sudah tidak mampu lagi itu untuk menutupi kekurangannya, menutupi kelemahannya, dia menggunakan konteks kekuatan, gampang marah. Ketika marahnya sudah tak mampu lagi terbendung, pakai fisik, mungkin tangan, mungkin pukul. Sudah itu nanti berkelanjutan, Pak. Kezalimannya semula mungkin hanya lisan, nanti berubah menjadi fisik, sampai akhirnya boleh jadi pembunuhan bisa. Kan kasusnya banyak ya. Di sini para bapak ya. Jadi kekecewaan itu sangat fatal. Karena itulah kita mulai dari mana melakukan perbaikan. Hendaknya kemungkinan munculnya daya kapasitas nilai itu turun, harus kita antisipasi. Caranya kita mulai dari sini dulu. Dimulai dari ayat ini. Nah, ya. Ayat ini juga terkenal sebagai tindak lanjut dari perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Hal pertama yang harus dibangun pada diri sang suami kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa adalah ubah sikap. Allah sudah mengingatkan kita bahwa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan, kondisi, kehidupan satu kaum. Kaum itu kan kelompok, Pak. Dan kita sepakat kelompok yang terkecil adalah keluarga. Sebab di atas keluarga ada komunitas RT. Kalau menggunakan bahasa struktural ya, RT. Di atas RT RW, RW lurah, camat terus sampai internasional. Itu semua namanya kaum atau komunitas tadi. Jadi Allah tidak akan mengubah kaum kondisinya, tidak. Kecuali kaum itu melakukan yughayyiru. Apa yang dilakukan? Ma bi anfusihim. Jadi yang disebut ma di sini, Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada kata ma di situ. Ma itu menunjuk sesuatu. Ada yang menyebutnya hati. Jadi yang perlu diubah dulu adalah al-qalbu wal aqlu. Hati dan akal harus dibersihkan dulu. Dari cara berpandangan yang selalu pesimis menjadi orang yang berpandangan optimis. Kita lihat hadisnya, Pak. Ketika orang itu move off, Pak, sifatnya tertutup, akan selalu mengucapkan kalimat yang menghentikan sesuatu tindakan. Udah, saya nggak usah lah. Nah, kata-kata ini dikemukakan biasanya oleh orang yang sudah tidak ada lagi yang namanya keyakinan, sudah tidak ada lagi yang namanya harapan, mati, hopeless dia berharapnya, berhenti. Itu pertanda bahwa dia tidak yakin tentang pertolongan Allah. Dia tidak yakin tugas dia itu apa. Dia memiliki pemahaman yang kerdil mengenai hakikat hidup. Maka sering mengatakan, gak usah lah, udah susah. Mukmin yang baik tidak mungkin mengatakan itu. Baik, kita lihat dulu hadisnya ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini berarti hadis qudsi. Kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku bergantung pada prasangka hambaku terhadapku. Kalau sang hamba yakin Allah akan memberinya pertolongan, meski harus lewat susah payah dulu, biasanya yang yakin Allah akan memberinya pertolongan, meski dia bersusah payah dulu, dia akan bergerak terus, Pak.
Tapi kalau dia sudah tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan kemurahan Allah, tidak yakin bahwa di balik sebuah kesusahan itu ada kelapangan, dia akan stop. Udahlah, bisa adabkanlah, biarin. Nggak ada kemajuan apapun. Orang yang sudah seperti ini mati rasa. Nah, apakah akan selesai dengan sikapnya demikian? Saya yakin, Pak, akan semakin rumit. Orang-orang seperti ini mirip ucapan orang Yahudi yang mengatakan qalu qulubuna gulf. Enggak, kami tidak akan mengikuti ajakan kalian. Hati kami sudah tertutup. Itu sombong sekali. Qalu qulubuna gulf, hati kami sudah tertutup, enggak peduli. Di sini, Pak, kita akan greget melihat orang yang seperti ini. Dan ini sangat banyak. Ini persoalan, sekali lagi ya, persoalan umat yang kita hadapi hari ini. Karena itu barangkali apa yang kita lihat fenomena belakangan ya, itu dalam banyak hadis merupakan sebagian dari tanda-tanda akhir zaman atau tanda kiamat yang mungkin pernah kita dengar ya. Kembali para bapak dan ibu, jadi yang perlu diperbaiki dulu adalah hati yakin, husnuzon kepada Allah, lalu melakukan langkah-langkah praktis untuk mengubah. Kita ambil contoh ya, yang hampir prasangka kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Masih ingat surat Ad-Duha? Rasulullah SAW pernah berprasangka bahwa Allah menjauhi beliau. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini Allah turunkan untuk mengingatkan beliau bahwa Allah tidak menjauhinya, bahwa Allah tidak meninggalkan beliau. Itu artinya ada nggak sempat zon beliau kepada Allah? Sempat, Pak. Waduh, Allah sudah nggak peduli lagi pada aku, gitu. Nah, ketika suudzon seperti ini kita juga kuat, fatal sekali. Maka Allah turunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lantas Allah membangkitkan semangat beliau. Ini juga bisa menjadi menjadi prinsip kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Muhammad, masa depanmu lebih baik daripada masa lalu. Jadi bangun dulu semangat, yakin, lantas lakukan prakteknya. Tapi kalau semangat saja sudah tidak ada, harapan saja sudah mati, apalagi gerak. Ini makanya orang-orang, sekali lagi ya, yang sudah hopeless itu mentalnya disuapin. Dan ini digambarkan oleh An-Nisa 72-73. Wa inna minkum lamal la yubatti'an. Sungguh di antara kamu akan selalu ada orang yang berlambat-lambat. Mereka ini lambat untuk diajak gerak. Tapi kalau diiming-iming langsung dengan duit, cepat geraknya. Ini fatalnya mereka, ya. Nah, itu mungkin belum tuntas ya, masih ada gambaran berikutnya. Tapi sampai poin di sini, yang perlu kita jaga dulu adalah mari kita terus tingkatkan value capability, kapabilitas nilai kita sebagai leader qawwamuna tadi. Adapun bagaimana proses meningkatkan kapasitas diri, nanti jawabannya ada pada pembahasan yang akan datang, yakni lewat taklim, pengembangan ilmu, pengembangan karakter, insya Allah, sampai pada bagaimana membangun semangat istri, membangun akhlak mereka. Nanti kita lihat ayat-ayatnya merujuk pada bagaimana cara Rasulullah SAW mengembangkan karakter solehah para istri beliau. Karena apa yang beliau lakukan kepada istri sejatinya contoh buat kita untuk keluarga kita. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.